Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di Grand Suma Hotel lantai 4 Blok Songo dalam acara sosialisasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat PLH Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bapak Saiful Bahri dari TAMD, serta para pimpinan KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang kami hormati Bapak Anggota Bawaslu Labuhan Batu Selatan. Hormat yang sama kepada Bapak Kapolsek Kota Pinang atau yang mewakili, Bapak Danramil 11 Kota Pinang atau yang mewakili, serta Bapak Ibu pimpinan atau pengurus partai politik beserta LO partai politik se-Kabupaten Labuhan Batu Selatan, serta hadirin sekalian. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita awali acara pada hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk mengambil berkah acara pada hari ini, selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Imam Rashid kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memanggil secara agama Islam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, atas berkat rahmat dan karunia-Mu yang berlimpah, kami bisa berkumpul di tempat yang berberkah ini dalam rangka sosialisasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual syarat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Jadikanlah ya Allah acara kali ini acara yang penuh makna dan acara yang diridhoi. Ya Allah yang Maha Bijaksana, dengan pelaksanaan sosialisasi yang kami laksanakan ini,
sangat mempunyai arti dan makna bagi kami, terutama dalam tahapan verifikasi faktual yang menjadi syarat pendaftaran partai politik untuk menjadi kontestan pemilu di tahun 2024 nanti. Jauhkanlah ya Allah kehilafan dan kesalahan dalam menjalani proses verifikasi faktual, sehingga terciptanya tahapan verifikasi faktual yang sukses tanpa ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kegiatan kali ini, berikanlah kami pemahaman dan kesehatan dalam menjalani tugas, serta satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, agar kami dapat memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan PLH Ketua KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan sekaligus membuka acara sosialisasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Labuan Batu Selatan secara resmi. Kepada Bapak Saiful Bahari dari TKND kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna untuk mengikuti rangkaian acara yang merupakan salah satu dari banyak tahapan yang akan kita lalui untuk menghadapi pemilu 2024. Yang saya dengan saya, mari sama-sama kita ucapkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita ucapkan, izin Allah kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Yang saya hormati rekan komisioner KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan, hadir bersama kita Bapak Ebenezer Lumantuan selaku divisi yang mengampu kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Iwandana juga selaku divisi hukum, juga rekan kami sejawat kami dari Bawaslu hadir bersama kita Bapak Ridho Akmal Nasution. Kami hadir bertiga juga di sini, mohon maaf sebelumnya karena yang mana Ketua dan Saudara Nofridal Harahap juga punya kegiatan yang sama, yakni sosialisasi terkait dengan partisipasi pemilih yang dilakukan di sekolah, salah satunya untuk hari ini di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Yang saya hormati juga perwakilan dari TNI hadir bersama kita, juga dari kepolisian dan seluruh perwakilan dari partai politik yang mungkin menurut saya belum 50%-nya yang hadir di ruangan ini. Dari seluruh partai yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi ada lebih dari 24 partai ya. Ada 24 partai yang lulus dari verifikasi administrasi di Labuan Batu Selatan. Namun kalau saya perhatikan belum 50% dari yang lulus verifikasi administrasi itu hadir di ruangan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati, berdasarkan PKPU 3 2022 tentang program jadwal dan tahapan pemilu 2024, bahwasanya KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan dalam hal verifikasi kita sudah melewati verifikasi administrasi, dan saat ini kita akan menghadapi
pelaksanaan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang nanti akan ikut berkontestasi di 2024. Jadi begitu pentingnya tahapan ini, maka sebenarnya kami berharap kalau bisa di setiap tahapan-tahapan atau rapat koordinasi yang kita lakukan yang melibatkan stakeholder, dalam hal ini partai politik khususnya, kami berharap kiranya bisalah untuk ikut berpartisipasi, karena kita khawatir nanti di saat perjalanan verifikasi, saat perjalanan tahapan nanti ada hal-hal yang memang Bapak Ibu yang kurang paham dalam teknis kita melakukan verifikasi, itu menjadi blunder nanti kita di lapangan. Jadi itu makanya kita selalu mengundang, melibatkan stakeholder, dalam hal ini partai politik, untuk ikut berperan serta atau untuk ikut hadir dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU, apakah itu terkait masalah teknis penyelenggaraan pemilu maupun rapat koordinasi yang lain. Karena jujur saja Pak, sebelum tahapan verifikasi administrasi yang lalu dan sampai saat ini, kita juga selalu, bahkan setiap per 3 bulan kita melakukan rapat koordinasi. Yang terakhir kita melakukan rapat koordinasi tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang saya yakin di antara ini, maaf kepada kita semua, alhamdulillah kalau memang ada yang selalu mengakses media sosial KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan, mungkin akan mendapatkan informasi terkait berapa banyak jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi perlu saya kasih gambaran untuk pemilih di 2024 yang sudah kita tetapkan di pemutahiran data pemilih berkelanjutan di akhir September yang lalu, tanggal 30 September itu lebih dari 200.000 pemilih sudah yang terdata dalam DPP kita. Jadi informasi-informasi yang seperti inilah yang sebenarnya yang mau kita sampaikan kepada peserta atau kontestan nanti yang akan ikut bertarung di pemilu 2024, dalam hal ini partai politik. Informasi-informasi seperti inilah yang memang kami ingin sampaikan. Jadi mengingat pentingnya acara ini, maka kami harapkan kepada kita yang hadir di sini, apapun nanti yang disampaikan oleh divisi teknis, dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Pak Ebenezer Purwan, hal-hal yang memang tidak kita pahami, hal-hal yang memang kita tidak pahami terkait nanti teknis penyelenggaraan atau teknis verifikasi di lapangan itu, silakan kita akan buat sesi tanya jawab, sampai memang betul-betul kita paham apa nanti yang akan kita lakukan ke depannya. Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin itu sebagai pembuka dari saya, dengan izin kita semua dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Labuan Batu Selatan secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemaparan materi sosialisasi persiapan pelaksanaan. Ya, mohon maaf saya ulangi kembali. Selanjutnya kita mintakan untuk kata sambutan dari anggota Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan kepada Bapak Ridho Akmal, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati rekan-rekan KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dalam hal ini bersama kita Pak Saiful selaku PLH, kemudian Pak Iwan Nana serta dengan Pak Ebenezer serta staf sekretariat KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan yang saya hormati
Bapak Ibu, ada ibu satu seleksi, Bu Rahma dari kita. Tanda betul ya. Hah? Tanda betul ya. Memastikan Bang, 60% Kira 30%. jatah ngomong kayak Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala nabi. Langsung saja, pertama kami ingin menyampaikan mohon maaf ini kawan-kawan KPU karena di undangan itu kan yang diundang ketua dan anggota Bawaslu. Kebetulan pertama ketua sedang menyampaikan konklusi dari persidangan kita kemarin teman-teman. Kemudian Pak Mahrijal sedang fokus mempersiapkan ujian CAT tertulis perekrutan Panwaslu Kecamatan. Nah, sebelum masuk ke arahan terkait atau sesuatu terkait masalah sosialisasi pada hari ini, saya juga meminta kepada Bapak Ibu LO ataupun pengurus partai politik, karena berhubung Bawaslu saat ini sedang melakukan pola rekrutmen Panwaslu Kecamatan, ternyata setelah kita identifikasi berkas-berkas Panwaslu Kecamatan itu ada beberapa yang tercatut namanya di partai politik. Ada beberapa partai mungkin yang punya kantor atau pengurusnya ada di Labuan Batu Selatan. Nah, sehingga pendaftar Panwaslu Kecamatan ini lebih gampang berkoordinasi dengan partai yang ada di Labuan Batu Selatan. Tapi ada beberapa partai yang dia memang kita identifikasi, bahkan kita hubungi itu sulit untuk koordinasi, kira-kira begitu. Nah, kami berharap, saya mungkin langsung sebut aja, Republiku ada di sini nggak? Yang ada Republiku, Partai Republiku. Ini kita jangan sampai hak orang untuk katakanlah mendaftar begitu kan, gara-gara tercatut dia di sipol, tidak ada surat keterangan bahwasanya dia bukan bagian dari anggota ataupun pengurus. Pada akhirnya kita harus MS kan berkas dan kira-kira begitu. Kami berharap Bapak Ibu yang berhadir di sini bisa sama-sama memahami regulasi terkait apa dia di lembaga KPU sebagai penyelenggara teknis maupun di Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Baik, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait masalah kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan KPU yang mengadakan atau melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Ini bagian dari pelaksanaan ataupun tindakan-tindakan mitigasi atau bagian dari tindakan preventif yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Bagian dari pencegahan bahwa KPU ingin memastikan bahwa Bapak Ibu LO ataupun pengurus partai politik bisa memahami atau mengerti terkait tahapan kita selanjutnya dalam hal ini di tahapan verifikasi partai politik. Bahwa mungkin tinggal beberapa hari lagi nanti kita akan memasuki verifikasi faktual. Nah, di verifikasi faktual ini nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tidak hanya mungkin memastikan keanggotaan atau mungkin kepengurusan atau mungkin kantor, tapi juga harus memastikan bahwa memang ada orang yang hadir di kantor nanti, kan kira-kira begitu. Nanti jangan sampai nanti KPU kemudian Bawaslu nanti kita datang ke kantornya untuk memastikan betul tidak alamatnya dengan yang tertera di sipol, ternyata berbeda kan begitu. Atau benar nggak si A pengurusnya, si B sekretarisnya atau KSP-nya ternyata nggak sepadan. Atau mungkin lebih kepada metodenya, kira-kira begitu. Kalau mungkin verifikasi administrasi kemarin ada kita perbedaan pendapat terkait mungkin penggunaan sarana teknologi. Nah, hari ini verifikasi faktual kita harus membuat kesepahaman yang sama bahwa video call itu diperbolehkan mana. Jadi mohon maaf, ini Partai Nasdem kemarin mana. Jadi memang kita harus, ya kami juga dari Bawaslu selama ataupun sebelum keluarnya peraturan 346 itu kami tetap memang tegak pada aturan yang ada di PKPU 4. Yang terlepas mungkin teman-teman dari Nasdem ataupun teman-teman dari KPU juga
memegang prinsip yang sama. Ya ini bagian dari dialektika kita berdemokrasi, saya kira begitu. Nah, ke depan dengan adanya kegiatan ini kami berharap kita punya pemahaman yang sama, kita mempunyai persepsi yang sama terkait mungkin metode ataupun nanti pola-pola kerja kita dalam melakukan verifikasi faktual. Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadikan kita lebih baik ke depan. Kami juga inginnya partai politik bisa kooperatif, ya kan, bisa kooperatif dalam menjalani proses verifikasi faktual ke depan. Sekalipun memang verifikasi faktual perbaikan tetap ada, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa kita dalam keputusan ini nggak usah lagi ada perbaikan, ini kira-kira begitu. Lebih enak gitu ya Pak. Apalagi mungkin saya rasa partai-partai yang sudah lolos parliamentary threshold yang 2019 hampir semua kayaknya nih Bang. Jadi kan ini kan tinggal partai-partai baru lah. Saya rasa partai-partai baru ini punya giroh, punya kemauan yang besar untuk sama-sama bisa berdialektika, mengawal demokrasi, khususnya di Lagosel. Maka dari itu saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, ya sama-sama kita ikuti kegiatan hari ini supaya mendapatkan kesepahaman yang baik dan utuh sama-sama. Saya kira mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemaparan materi sosialisasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Labuan Batu Selatan yang akan dibawakan oleh Bapak Ebenezer, Rumah Keluarga SPD selaku Divisi Teknis KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Selamat pagi, menjelang siang, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak PLH Ketua KPU Labuan Batu Selatan, Pak Ketua Bupati, Pak Iwan Dana Divisi Hukum berdampingan dengan Pak Bawaslu, ya, pelapor, Bapak Ibu partai pimpinan atau yang mewakili partai politik, Bapak Ibu itu, oh iya, Bawaslu juga. Saya perhatikan tadi, Bapak dari TNI, Bapak dari Polri, selamat datang, selamat bergabung. Ini rencana Pak TNI dan Polri kita nanti akan rakor bersama lagi kayak ini, ya Pak Kasubag, untuk mendekati hari H. Karena begini, di verifikasi faktual ini Pak, banyak kejadian anggota kita atau sekretariat KPU yang dihajar massa karena tiba-tiba datang ke rumah orang untuk verifikasi partai. Apa sebagai partai apa pula kau masuk dalam partai katanya. Jadi artinya bisa aja orangnya dicatat namanya dalam partai tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi tiba-tiba datang petugas verifikasi ke rumahnya, terkejut orangnya, ya jadi KPU yang dimarah-marahi. Jadi nanti kita akan rakor bersama sekaligus dengan para camat, kepala desa, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Mudah-mudahan nanti anggaran kita masih cukup. Ini kita untuk rencana cukup kali ya. Emang kalau anggaran di teknis ini numpang-numpang semua ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal verifikasi faktual di tingkat KPU mulai dari pusat sampai kabupaten itu berlangsung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November, ada 21 hari. Jadi 4 November 2022 21 hari, artinya nanti dalam rentang waktu 15 Oktober sampai 4 November ini petugas kami hanya minim. Jadi artinya 5 orang yang bertugas nanti untuk seluruh wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi kami harapkan nanti bantuan dari Bapak Ibu, ya, baik itu partai politik, kemudian dari Bawaslu, TNI Polri untuk mendampingi kami.
Kami nanti akan bersurat secara resmi kepada Bapak Ibu sekalian, ya khususnya TNI Polri untuk mendampingi kami untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Karena memang sudah kami usulkan penambahan atau perekrutan anggota verifikator sampai sekarang belum disetujui dengan jumlah ribuan yang mau diverifikasi faktual. Nah, tapi sebelumnya asas hukum dari verifikasi faktual ini adalah di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran penetapan verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024. Kemudian KPT 384 sekarang ya. KPT 384 perubahan keempat 260 tahun 2022. Jadi ini adalah dasar hukum kita nanti untuk melakukan verifikasi faktual. Jadi izin Bang Ibu tadi saya klarifikasi sedikit. 24 parpol yang terdaftar di Labuan Batu Selatan, 20 yang dinyatakan lanjut masih lanjut, artinya lulusnya itu belum ketahuan. Jadi yang lolos verifikasi administrasi belum ketahuan. Jadi artinya belum bisa kita pastikan. Ini masih proses. Jadi hanya 20 yang lanjut karena partai dinyatakan gugur, termasuk partai kita nih Pak. Memang banyak. Ya, banyak nama-nama partai politik ya, khususnya partai, mohon maaf kalau ada di sini. Saya rasa nggak di sini karena sampai ke provinsi pun kami kantornya tidak ada. Ada terjatuh namanya di Partai Republik, datang ke kantor KPU melapor kenapa saya terjatuh. Kami hubungi ke Sembangpol untuk menanyakan alamat Partai Republik, ini tidak ada. Konsultasi ke provinsi, di provinsi rupanya juga tidak ada kantornya. Nanti langsung main pusat dia. Jadi ada beberapa orang anggota ya. Di Kabupaten Labuan Batu Selatan ada 8 kalau nggak salah Pak yang tercatat namanya di Partai Republik. Sampai sekarang belum bisa kami klarifikasi partainya dalam artian sepanjang yang merasa tidak pernah dicatat sebagai bagian dari partai politik itu kami usulkan untuk dihapuskan di sipol. Jadi sudah semua kami tidak ada jebak baik itu yang datang sendiri maupun yang direkod oleh Bawaslu. Kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020. Jadi yang bisa yang lanjut ke verifikasi faktual adalah partai politik yang lolos verifikasi administrasi. Sekali lagi kami sampaikan, partai politik yang lanjut ke verifikasi faktual adalah partai politik yang lolos pada tahapan verifikasi administrasi. Kemarin kita sudah melakukan verifikasi administrasi awal. Kemudian ada lagi perbaikan, masuk ke tahap perbaikan. Jadi ini masanya sudah selesai. Tinggal nanti kita akan melihat berapa partaikah yang lolos, khususnya di Labuan Batu Selatan. Dan inilah nanti akan kita laporkan ke KPU RI melalui sipol untuk ditindaklanjuti di KPU RI untuk dapat dilakukan verifikasi faktual. Jadi verifikasi faktual ini nama-nama yang ada di sipol Bapak Ibu itu diacak. Metode Krejimor kan namanya di KPU RI. Jadi bukan kita yang menentukan. Jadi itu diacak di KPU pusat, kemudian dikirimkan ke sipol KPU Labuan Batu Selatan. Itulah nanti yang akan kita verifikasi faktual di lapangan. Jadi siapa aja yang harus diterpat? Satu tadi partai yang lolos verifikasi administrasi, kemudian partai peserta pemilu terakhir 2019 yang tidak lolos parlemen threshold, artinya tidak ada kursi DPR-nya di Senayan. Kemudian partai peserta pemilu yang hanya memiliki kursi di DPRD provinsi. Kemudian partai politik peserta pemilu terakhir yang hanya memiliki kursi di DPR kabupaten kota. Kemudian partai politik yang tidak ada sama sekali kursinya peserta pemilu terakhir. Kemudian partai politik baru. Jadi itulah keputusan Mahkamah Konstitusi bagi partai politik yang lanjut ke tahapan verifikasi faktual. Sekali lagi kami sampaikan, partai politik yang lanjut ke verifikasi faktual adalah partai politik yang sudah lolos verifikasi administrasi. Kemudian partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI. Kemudian partai politik yang hanya memiliki kursi di DPRD provinsi. Kemudian partai politik yang hanya memiliki kursi di DPR kabupaten kota. Kemudian partai politik yang baru atau yang mendaftar sekarang.
Jadi itulah kriteria-kriteria partai politik. Namun untuk partai politik yang lolos parliamentary threshold atau yang memiliki kursi DPR, tetap kita verifikasi faktual, tapi hanya kantor sama pengurus. Namun keanggotaan tidak lagi. Nah, jadi kami kemarin sudah roadshow ke beberapa partai yang ada di Kabupaten Labuan Selatan. Bagi partai politik yang lolos ke parlemen threshold atau DPR RI, silakan dicek kantornya. Kalau masih ada perubahan, silakan disesuaikan dengan sipol. Karena data dari sipol lah nanti yang akan kami minta untuk melakukan verifikasi faktual. Jadi direncanakan di awal-awal itu verifikasi kepengurusan partai politik, kemudian membuktikan kebenaran ke kantor ya bagi partai politik yang punya kursi DPR atau yang lolos parlemen threshold. Jadi nama-nama itu pun kalau ada perubahan silakan disesuaikan ke sipol. Ya, mana tahu ada pergantian pengurus di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jadi nanti sipol akan memberikan kami contohnya partai ini pengurusnya di kabupaten kota. Jadi kalau tidak sesuai dengan sipol dengan faktanya di lapangan nanti ini akan kami ya artinya kami buat tidak sesuai karena sipol lah dasar kami untuk nanti untuk melakukan verifikasi faktual baik itu alamat ya. Jadi kalau ada misalnya ada rencana mau pindah lagi kantornya ya silakan tapi disesuaikan ke sipol. Nah masalah kantor tidak masalah mau di mana pun tidak masalah sepanjang dia di wilayah Kabupaten Labuan Selatan. Jadi mari kita hentikan dinamika kemarin bahwasannya ada perdebatan kantor itu katanya wajib di ibu kota kabupaten kota, tidak wajib ya. Sepanjang di wilayah Kabupaten Labuan Selatan kantor partai politik itu bisa ya. Mana mungkin pula KPU mengatur partai politik ya susah-susah partai lah ya. Betul, memang mau paksakan kantor di kota kabupaten, Anda bisa ya. Jadi sepanjang di wilayah Labuan Selatan silakan. Kemudian untuk memperhatikan keterwakilan perempuan ini sudah sepakat kita. Ini hanya memperhatikan. Nah, sama seperti kedua tadi, ada perempuan dan perhatikan. Tidak harus mencapai 30%. Jadi ini berlaku untuk tingkat pusat. Jadi kalau kepengurusan di kabupaten tidak mesti harus 30%. Ya kalau saya rasa di struktur organisasi 1-2 orang wajarlah perempuan, namun tidak harus dipatok menjadi bagian dari 30% dari total kepengurusan. Tapi tetap kita perhatikan, ya seandainya pun tidak memenuhi 30% tetap memenuhi syarat. Kemudian membuktikan kebenaran ketidaksian anggota partai politik paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Nah, kemarin kita sudah sosialisasikan, ya syarat minimal dukungan untuk partai politik baru adalah 325 keanggotaan. Itu sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Labuan Selatan. Nah, kemudian metode pengurutan nanti akan mengajak ini semuanya sesuai dengan urutan nama yang ada di sipol. Ya nanti kita simulasikan, bisa kan? Oke. Kemudian semua akan dilakukan oleh KPU. Lalu KPU Kabupaten Kota dalam melakukan verifikasi faktual dengan merekrut tenaga verifikator sesuai dengan yang tertuang dalam PKPU, namun di RKB tidak ditampung. Nah, itulah masalahnya. Jadi tertuang, disesuaikan jumlah yang diverifikasi dengan verifikator. Ada bahasanya di PKPU. Rupanya di RKB kita tidak memfasilitasi itu. Nah, bagaimana orang itu? Gak mungkin kita suruh orang yang kita gaji kan itu juga kira-kira. Lanjut. Kemudian KPU melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus partai politik tingkat pusat. Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus partai politik tingkat Kabupaten Kota. Jadi begitu masuk tahapan nanti kami akan rapat pleno membagi tugas, kami akan datang ke kantor Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan masih alamat yang sudah disampaikan di KPU tetap masih ya tetap tidak ada perubahan supaya kami nanti dapat melihat. Jadi begitu datang nanti sipol kami lihat, kami datangi kantor Bapak Ibu, ya disesuaikanlah standar kantor. Ada pelang, kemudian ada struktur organisasi di dalam, kemudian ada sarana prasarana, bagaimana layaknya kantor. Nah itu kira-kira seperti di lampiran PKPU ini ada nanti kriteria-kriteria yang akan kita isi. Apakah contohnya mejanya berapa, pelangnya ada,
struktur organisasinya ada, kemudian sarana prasarana apa lagi di dalam, contohnya mungkin komputer, meja rapat. Nah, itu nanti bagian dari isian yang ada dalam lampiran. Jadi artinya jangan Bapak Ibu paksakan, seandainya pun tidak mesti harus pakai meja rapat. Apa yang ada lah, yang pasti nanti kalau ada misalnya saran perbaikan atau misalnya instruksi dari KPU harus ada yang ini baru kembali kami sampaikan. Tak mungkin kami paksakan Bapak ini untuk membangun kantor itu lengkap dengan sarana prasarana. Harus ada AC kan, tak mungkin ada. Nah, yang pasti ada plan, ada struktur organisasi, kemudian ada nomor meja ya, kalau meja kursi banyak pula. Kemudian apabila pada saat dilakukan verifikasi faktual dan pembungkusan dan keterwakilan perempuan terdapat pengurus partai politik tingkat kabupaten dari verifikasi faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Ini Pak ya. Tadi jangan disuruh pula kertas jago sangat kau bisa video call katanya pula nanti kan. Jadi baguslah Bapak Ibu di kantor itu kami datang lengkap lamaunya ya. Pengurusannya ada KSB, ketua sekretaris bendahara. Ya. Mana juga ini bisa katakan kalau bisa video call saja lah kau katanya pula ya susah nanti temuan lagi ya. Kemudian penggunaan sarana teknologi informasi berbeda sesuatu satu dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan pengurus partai politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung. Nah, jadi contohnya kami datang ke kantor Bapak Ibu apabila memang ada pengurusan atau ketua yang berhalangan, bisa kita tindak lanjut dengan panggilan video. Ya, ditunjukkanlah pula KTP sama KTA-nya. Cocok nanti ya, baru kita sesuaikan dengan apa yang menjadi isian kita. Kemudian dalam hal pada saat verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari maksud pasal pada S1 terdapat keraguan terhadap pengurus partai politik tingkat pusat. KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP atau KK untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pengurus partai politik tingkat pusat pada saat verifikasi faktual melalui panggilan konferensi video. Kadang-kadang di KTP-nya bercekuk dia beragak lama. Rupanya setelah dilakukan verifikasi faktual ini sudah bersih semua, sudah ganteng lah. Nah, berarti kan kami hanya meminta elemen KTP. Kan di KTP itu kan banyak identitas. Contohnya ini nama, isi kelamin, pekerjaan, alamat. Kalau salah satu elemen data itu sama dengan ada yang di sipol, itu kami sesuaikan. Tidak mesti harus cukup cek biar ketahuan. Jadi salah satu dari elemen data itu pun nanti sudah meyakini KPU untuk melakukan verifikasi faktual. Lanjut. Ini lampiran ya. Ini lampiran 25 atau model kerja verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh petugas kami nanti di lapangan. Nah, inilah kesesuaian domisili atau kantor tetap. Sesuai atau tidak sesuai. Contohnya, kalau Bapak Ibu daftar contohnya, katakanlah di Cikampek alamatnya. Apabila itu sudah didaftarkan di Sipol, itu juga yang kami terima, maka akan kami tuliskan nanti sesuai setelah kami mendatangi kantor Bapak Ibu. Kemudian penggunaan kantor tetap sampai dengan tahap pemilu berakhir. Apabila contohnya Bapak Ibu masih menyewa, nanti akan kami minta surat bukti sewa itu sampai berakhirnya pemilu 2024. Jadi berakhirnya pemilu 2024 adalah sampai dilantiknya presiden. Itulah tahapan berakhirnya pemilu 2024. Artinya bukan di tanggal 14 Februari 2024 nanti pemilihan, bukan di situ berakhir pemilihan, tetapi tunggu dilantik dulu hasil pemilihan di tanggal 14 itu. Atau kemungkinan nanti di bulan 6 mungkin ada gugatan, ada PSU di bulan 6 dijadwalkan pelantikan presiden. Disitulah berakhirnya tahapan pemilu. Jadi kami lihat nanti bukti sewa Bapak Ibu apakah sampai di bulan 6 tahun 2024. Nah, sampai berakhirnya tahapan pemilu. Apabila menyewa, apabila milik pribadi, ya kami sesuaikan nanti dengan surat, ya surat atau kepemilikan dari kantor tersebut. Kemudian kelengkapan kantor ini tadi yang saya sampaikan, papan nama kantor, plat merek, contohnya plat ini. Kemudian perlengkapan pendukung lainnya, contohnya baleho atau spanduk atau bendera. Kemudian keterangan
Hasil verifikasi, nah ini nanti akan kami tuangkan setelah kami mendatangi kantor. Kemudian keterwakilan perempuan tadi tak perlu memperhatikan 30%. Kemudian di sini nanti akan kami buat statusnya verifikasi faktor berkepengurusan. Contohnya di partai kadang-kadang banyak nomenklatur dibuat. Ada Dewan Pimpinan Suro, ada Dewan Mahkamah Agung, ada Dewan Pertimbangan Agung, ada Ketua OKK, ada Ketua Bidang Kepemudaan. Jadi banyak itu nanti susunannya di Sipol. Jadi itu nanti akan kami sesuaikan dengan apa yang ada di kantor Bapak Ibu sekalian. Ya, dan banyak itu satu partai mungkin ada sampai 80-an anggota pengurusnya. Ada bidang-bidangnya masing-masing, ada bidang pemberdayaan perempuan, ada bidang organisasi, ada bidang kepemudaan, ada hubungan masyarakat, kan banyak itu di SK itu biasanya. Kemudian verifikasi faktual pengurus partai politik. Nah, di sini nanti akan kami faktualkan secara langsung ke kantor partai Bapak Ibu dengan membawa formulir ini. Di sini nanti akan kami isi apa yang menjadi bagian dari tugas kami dalam melakukan verifikasi faktual. Lanjut, jadi ini kalau bisa Bapak Ibu dalam verifikasi faktual nanti disuruhlah semua yang ada di susunan kepengurusan tingkat kabupaten itu datang ke kantor dengan membawa KTP dan KTA-nya, dan itu juga nanti bagian dari verifikasi kami juga, baik itu partai yang lolos parlemen threshold maupun partai yang baru. Ya, jadi kalau partai yang lolos parlemen threshold kan difaktualkan juga ke pengurusan dan kantornya, tapi anggotanya tidak. Tapi kalau partai yang tidak lolos parlemen threshold atau partai baru, itu tiga-tiganya harus diverifikasi faktual, mulai dari kepengurusan, domisili, dan anggota. Dan itu pun nanti akan kami lihat di minimal 50% kabupaten, 50% kecamatan. Jadi ada 3 kecamatan nanti yang akan kita faktualkan. Lanjut, KPU Kabupaten Kota atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sampel anggota partai politik. Coba sampel aja loh proses berbeda kelas bagaimana cari sampel kredit organ ini. Nah, ini rumusnya ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sudah angka rumus yang sudah ditentukan oleh Craig Morgan. Craig Morgan ini nama orang yang menulis rumus ini. Artinya kenapa ini dipakai? Biasanya kita kan menghitung angka dari 1, 2, 3. Jadi ini tidak mesti harus 1, 2, 3. Jadi dipakai rumus ini nanti bisa jadi dari angka 5, 7. Jadi artinya ini dianggap oleh KPU RI dan sudah dipertimbangkan oleh para ahli. Ini tidak, artinya tidak ada apanya, tidak bisa dinilai lah. Artinya ada berpihak sana, ada berpihak sini. Artinya angka itu bulat dia dari hasil rumus yang bersangkutan. Nah contohnya, nah ini partai A 390. Nah berarti sampelnya 194. Dari mana dulu? Tahu belas dari itu? Dari penghitungan rumus. Nah untuk penghitungan rumusnya itu kan menggunakan perhitungan tadi itu dari nilai C kuadratnya dikalikan dengan populasi dari partai politik itu dari yang memenuhi syarat, kemudian dikalikan dengan proporsi populasi. Nah proporsi populasi itu dihitung dengan nilai 5% kesalahan. Nah itu nilainya udah pasti berdasarkan rumus. Terus dibagi dengan nilai populasi dikurangi 1 dikali dengan pendugaan ditambah dengan C kuadrat dikalikan dengan proporsi populasi dan dikurangi lagi dengan 1 kurang populasi. Nah rumusnya sudah kita buat, tinggal memasukkan angkanya dan 390 inilah hasilnya. Misalnya partai politiknya 390, kemudian kita masukkan angkanya di sini 384 dikali
390 dikali 305 dikali 1 cek water 3,84 dikali 390 3,84 kali 390 Mungkin orang bapak itu tidak bisa ikutan Pak. Oh, nggak bisa. Oh ya boleh. dikali dengan 0,5 Kali 0,5 748,8 dikali 0,5 dikali 0,5 lagi ya 0,5 374,4 374,4 kemudian dibagi dengan n kurang 1 tadi 390 kita buat berarti 389 dikali 0,0025 itu dalam pembukaan dia 0,05 kali 0,0025 ditambah 0,05 nanti dulu ya tambahnya 3,84 dikali 0,05 kali berapa 0,05 kali 0,05 terus kali 0,05 sekali lagi 0,05 yang ini. Gak usah Pak dihitung itu kan kita tua itu pasti dapat itu. Dan juga ya Pak, itu kan pasti dapat. Udah rumus tentu itu. Iya, Pak. Ya. Nggak usah dihitung lagi. Iya, ada kerjaan. Karena pembagian itu nggak sama dengan buat itu. Itu kan buat unggul itu dikalikan baru dikalikan. Artinya tadi ini Nggak dapat itu. saya rasa saya pikir udah siap tadi. Karena di sini baru dikerjakan. Hasilnya aja enggak bisa. Hasilnya hasilnya udah sesuai dengan Jadi ini yang dalam coba tampak ini berarti ini lah hasilnya. dengan Dengan angkutan 390 yang nanti saya akan sendiri 1,4 itu. iya. Ya, misal kita buat lagi sini 400 otomatis Oke, jadi inilah apanya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya kalau misalnya partai politik tidak buat berselatan dari syarat minimal 325 yang lolos verifikasi administrasi katakanlah 400. Jadi 400 itu menurut perhitungan kami ya sesuai dengan rumus tadi berarti ada sekitar 109 anak. Nah, dari 109 anak ini contohnya intervalnya 2, diacaklah 2 ini, dapat angka 1, berarti 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8. Jadi 2, 4, 6, 8, inilah nama-namanya nanti yang akan diacak dan dikirimkan ke KPU Labuan Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual. Artinya tidak berurut dia. Jadi bisa aja di angka 3, angka 3 lipatan 3, 3, 6, 9. Jadi orang-orang yang di 3, 6, 9, 12 dan seterusnya inilah nanti yang akan diturunkan KPU Indonesia ke kabupaten kota untuk dilakukan verifikasi faktual. Lanjut ke bagian teknik.
Baik, kemudian untuk verifikasi keanggotaan partai politik, RT loh. baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, untuk verifikasi keanggotaan partai politik tetap sama perlakuannya dengan apa yang kita lakukan waktu pilkada kemarin. Waktu pilkada kemarin kita melakukan verifikasi faktual itu dengan mendatangi door ke door, rumah ke rumah. Nah, begitu kami nanti terima sampelnya, kami akan langsung bergerak ke seluruh wilayah Labuan Selatan sesuai dengan alamat yang dikirimkan ke KPU Kabupaten Labuan Selatan. Nah, apabila tidak bertemu nanti di rumah, kami akan berkoordinasi dengan ilmunya. Contohnya partai ini, anggotanya di kecamatan ini. Rupanya begitu kami sampai ke sana tidak ketemu orangnya. Kami akan memberitahukan kepada ilmunya supaya nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Jadi ada didatangi, dihadirkan, dikumpulkan, dan dilakukan lagi panggilan video call. Jadi misalnya dari 170 sampel yang akan kami jumpai, ada 20 orang tidak datang dan sudah kami melakukan verifikasi berulang-ulang, tidak datang-datang. Nanti ilmunya lah yang akan mengumpulkan. LO-nya lah yang akan mengumpulkan anggota tersebut di kantor partai masing-masing, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota. Kalau memang berhalangan, kalau bersedia bisa difasilitasi dengan panggilan video atau konferensi video, dan itulah nanti akan menjadi ya tugas KPU kabupaten kota dalam melakukan verifikasi faktual. Kemudian dalam petugas penghukum tidak dapat menghadirkan anggota, tidak dapat ditemui sebagaimana masuk verifikator faktual dan verifikasi terhadap anggota yang hadir. Jadi berapa dulu yang hadir? Contohnya dari 170 ada 70 yang tidak jumpa dihadirkan. Kemudian dari 70 yang direncanakan hadir hanya 50 yang datang. Yang 50 itu dulu kita verifikasi. Selanjutnya nanti baru kita lakukan panggilan video. Kemudian dalam hal anggota partai politik tidak berada di tempat tinggal dan petugas penghubung tingkat kabupaten kota tidak dapat menghadirkan anggota partai politik di kantor partai politik tingkat kabupaten kota, KPU kabupaten kota dan verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap anggota partai politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Ya, jelas di sini. Jadi di panggilan video verifikasi faktual ini sudah dijelaskan. Kalau kemarin kita ini memang masih ragu-ragu. Kemudian penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana maksud pada 1 dilakukan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU atau verifikator faktual untuk saling bertatap muka. Dan sepanjang kita yakini nanti yang bersangkutan adalah bagian dari partai politik dengan mencocokkan KTP dengan wajah yang bersangkutan, ya maka kami akan nanti melakukan tugas kami sesuai dengan apa yang kami lihat. Kemudian kami akan meminta KTA-nya, kemudian KTP-nya. Kemudian yang ketiga, dalam hal pada saat verifikasi faktual dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi masuk pada 1 terdapat keraguan, ini sama kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya ada keraguan, nah ini nggak ini orangnya. Nah, jadi ada elemen-elemen data yang perlu kita perhatikan dalam KTP tersebut. Lanjut. Kemudian ini tadi untuk yang anggotanya, coba dibesarkan. Nah, ini untuk keanggotaan. Kalau tadi kemudian untuk kepengurusan, nah status kehadiran dapat ditemui. Ini nanti untuk lembaga kerja kami dalam melakukan verifikasi faktual. Lanjut. Ini apa ini? Ini tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi begitu KPU mengumumkan partai politik yang lolos verifikasi administrasi, itu semuanya gaweannya KPU pusat.
Nanti KPU pusat akan mengumumkan, ya. Pada tanggal 14 KPU pusat akan mengumumkan semua partai yang akan diverifikasi faktual. Kemudian diturunkan ke KPU kabupaten kota. Nah, apa yang menjadi tugas kabupaten kota adalah untuk melakukan verifikasi faktual. Kalau dulu KPU kabupaten kota adalah merupakan pembantu dalam tugas KPU RI, karena gaweannya verifikasi administrasi adalah tugasnya KPU RI. Jadi ada pendelegasian tugas dari KPU RI ke kabupaten kota untuk membantu KPU RI dalam melakukan verifikasi administrasi. Jadi kalau verifikasi faktual ini sudah tugasnya KPU kabupaten kota dan KPU provinsi. Kemudian KPU kabupaten kota melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi kantor tetap. Ini tadi sudah kita sampaikan, kalau tidak ada pengurusnya bisa dilakukan panggilan video. Kemudian KPU melakukan verifikasi terhadap tempat tinggal anggota partai politik atau domisili kantor politik, partai politik, apakah sesuai dengan apa yang ada di sipol. Kemudian apakah keanggotaan itu atau kepengurusan itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam sipol. Jadi itulah bagian-bagian dari tugas-tugas nanti dalam melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, domisili dan keanggotaan. Lanjut. Nah, mekanismenya tadi sudah saya sampaikan semuanya. Begini ya, ini hanya apa aja, tapi itu nanti kirim aja nanti apa ini materi ini ke Bapak Humas ya, di mana ada partai semua di situ. Lanjut. Jadi saya rasa intinya Bapak Ibu sekalian, ya, dalam verifikasi faktual ini yang penting, poin-poin penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya tolong dipastikan kesesuaian kepengurusan dengan sipol. Apabila masih ada pergantian pengurus, silahkan koordinasikan dan silahkan tuangkan dalam sipol masing-masing partai politik. Karena dari sipol Bapak Ibu lah nanti yang akan kami lakukan verifikasi faktual. Jadi yang kami berharap jangan lagi ada masalah, ya Bang, jangan lagi ada perbaikan-perbaikan. Artinya apa yang sudah tertuang di sipol ya itulah yang ada nanti yang kami lakukan verifikasi faktual. Termasuk pengurusnya, termasuk nomenklatur yang ada di dalam, kemudian termasuk domisili kantornya. Nah, ini berlaku bagi semua, baik itu partai yang lolos parliamentary threshold maupun partai yang baru. Namun untuk keanggotaan, ya, partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold atau partai baru yang tidak memiliki kursi DPR RI dan partai baru yang akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan. Jadi ini belum bisa kami informasikan apa-apa karena memang datanya itu dari pusat. Nanti kami berjanji kami pula diserang. Nah, kami kan rupanya datanya diacak di pusat. Mana bisa kami lakukan? Jadi kita bersiap-siaplah. Artinya kalau ada nanti himbauan mungkin di sipol partai Bapak Ibu sekalian itu akan muncul nanti jadwal-jadwalnya kapan nanti KPU RI menurunkan ke kabupaten kota, ya tinggal melihat. Jadi kalau kami di KPU kabupaten kota tinggal menunggu. Jadi data itu masih di KPU RI semuanya. Kalau misalnya data itu ada kampung kami ya, kira rupanya sama-sama kita aja kita kasih aja semua kan begitu kira-kira. Tapi karena datanya masih di KPU RI, jadi belum bisa kami bawa apa-apa. Hanya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tolonglah disiapkan ya segala sesuatunya apa yang menjadi poin-poin penting untuk mendukung tugas-tugas KPU di dalam melakukan verifikasi faktual. Jadi kalau KPU ini Bapak Ibu sekalian, contohnya datang nanti ke kantor harus paling jauh-jauh, cukup lihat kantor udah selesai pulang. Ini tahu saya kasih makan nanti jadi lama Pak, benar Pak. Ya kan? Dan begitu juga kami berharap kepada bapak-bapak dari TNI Polri yang membantu kami Pak dan tugas-tugas kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin 2 minggu atau beberapa hari ke depan kami akan undang Bapak Ibu sekalian juga, baik itu nanti dari kepala desa, camat untuk menyatukan persepsi bahwasanya KPU pada tanggal 15 Oktober sampai 4 November 21 hari akan turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual. Jangan pula nanti ada warga kita dikiranya kami lesi mengenai mobil, kalau pula kan nanti dikirakan debt collector, dikirakan nanti kadang-kadang masyarakat ini kalau sudah ada juga sebagian yang tidak terima dia dicatat namanya dalam partai politik. Kapan pula aku partai politik coba kerja, jadi KPU yang diserang. Jadi itulah mohon pendampingan kami nanti kepada bapak-bapak dan TNI Polri agar juga disampaikan juga nanti kepada Babinsa di desa-desa. Yang
pasti mudah-mudahan nanti beberapa depan kami juga akan mengundang Bapak Ibu dalam melakukan persepsi bagaimana tugas-tugas KPU ini supaya dapat berjalan dengan baik. Nah, partai politik ini kali ini Bapak Ibu sekalian, karena Pak mereka ini tidak tahu proses seperti apa hasilnya mau mereka kan. Tadi kami lapangan ini berdarah-darah dan negara. Itu Bapak. Ayo bukan mengatakan memang proses itu sangat susah. Dari misalnya dari Tanjung Medan, seharusnya ini bisa diusulkan di sebagai perkara, dia tak lupa supaya jangan lagi dari Teluk Panji menyeberang ke sana. Jadi artinya kan peta wilayah ini supaya terurai lah. Jadi teman-teman partai politik ini kan maunya cepat prosesnya. Sementara kami di lapangan ini untuk melakukan semua ada mekanismenya, ada dinamikanya. Tadi itulah. Jadi satukanlah persepsi kita dalam melakukan tugas-tugas kita, baik itu parpol veteran dari KPU yang sering berdampingan untuk melakukan tugas-tugas. Karena apapun KPU sangat membutuhkan partai politik karena bagian mereka lah menjadi objek atau subjek tugas-tugas dari KPU. Kalau tidak ada partai politik, tidak ada KPU. Itulah intinya. Jadi dalam proses pelaksanaan itu semuanya ada kerjasama. Jadi kami berharap ke depan tak ada perbaikan-perbaikan, mudah-mudahan seluruh partai politik yang ada di dalam ini memiliki kursi di DPR biar semua masyarakat sejahtera. Artinya bukan hanya ego KPU-nya aja. Jadi kan kalau sudah semua punya anggota dewan di DPR kabupaten kota partai politik ini, anda masyarakat kita pun sudah makin maju, berbau dia, ramai jadi dia. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas penyampaian kami kalau ada yang kurang, kalau ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, kita diskusikan, semampu kami akan kami bantu jawab. Kemudian kalau ada hal lain nanti yang perlu kita selesaikan, kami buka helpdesk di kantor, silakan datang ke kantor Bapak Ibu sekalian. Kantor kita 24 jam buka karena ada tugas sekarang 24 jam melalui piket. Walaupun nanti kami tidak ada di situ, sepanjang Bapak Ibu akan kami panggil, kami akan siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sementara kami kembalikan kepada pengajar. Baik, kasih aplaus dulu untuk Pak Eden. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya, nggak ngantuk ya. Baik, langsung saja kita buka 2 sesi ya Pak ya untuk diskusi ini. Langsung saja kami persilakan kepada seluruh peserta yang hadir. Ya. Nanti Pak menyebutkan dari nama mana dan namanya ya Pak ya. Kawan-kawan KPU tolong dibantu untuk memberikan mic-nya. Bapak yang baju putih di ujung sana tadi. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Martomo Siregar. Saat ini dan semoga untuk selanjutnya sebagai Ketua DPC partai yang baru dengan semangat baru, Partai Kebangkitan Nusantara. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ebenezer, tadi disampaikan dalam hal datangnya jadwal untuk verifikasi faktual dalam hal kepengurusan dan kantor. Adakah enggak cara yang lebih cepat, gampang untuk bisa kita laksanakan dalam arti tanggal sekian kami ke partai ini, jadi kita siap-siap. Jadi tak perlu harus video call Bapak, capek Bapak. Misalkan tanggal 14 November KPU ke DPC PKN misalkan. Jadi saya sebagai penanggung jawab sudah menghubungi anggota untuk mempersiapkannya, termasuk ya persiapan yang lain, dan datangnya Bapak jam 11.20. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari PKN ya Pak ya. Siap Bu. Baik, selanjutnya langsung aja ya Pak ya. Tuh. Iya Bapak yang baik berarti. Oh udah, sama ya. Oke baik. Oke baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya untuk di sesi satu ini? Kami persilakan. Mungkin dari bagian tengah ada Bapak.
Kanan kosong. Mungkin itu aja dulu Pak sementara dari Bapak Siregar dari PKN. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Siregar dari Partai PKN. Nah, ini tanggal 15 Oktober sampai 4 November jadwal verifikasi faktual. Kemungkinan itu diutamakan dulu ke pengurusan dan domisili. Tadi sudah saya sampaikan, kami akan merapat pleno di kantor untuk membagi tugas. Karena seperti yang kita ketahui, ada beberapa 40 yang terdaftar, tinggal 20 yang lanjut. Dan yang lolos nggak tahu kita belum berapa. Contohnya katakanlah 20 yang lolos. Ini nanti di kantor akan kami bagi menjadi 4 tim. Dan itu nanti akan kami kabari ke partainya masing-masing. Jadi artinya kami akan mendatangi alamat sipol itu. Alamat sipol yang sudah kami terima, kami akan mendatangkan dan berkoordinasi dengan bapak pengurus partai politik. Yang pasti kami akan berkoordinasi. Tak mungkin kami akan tiba-tiba seolah kami sudah. Jadi mungkin itu Bapak, karena sampai sekarang belum ada jadwal kami untuk melakukan karena tahapannya belum mulai. Nanti tanggal 15 Oktober baru akan mulai. Artinya masih ada koordinasi lanjutan. Masih ada koordinasi lanjutan nanti. Begitu kami bentuk tim di kantor, kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu seluruh partai politik. Ya, ini nanti ke sini, ini nanti ke sini. Ya, artinya pun Pak, kami tak mau repot-repot. Ngapain kami seolah siap kami akan buru-buru lebih cepat lebih bagus seperti itu kira-kira. Jadi kami akan koordinasi ke seluruh partai politik, akan kami datangi dan akan disiapkan di sana urus-urusnya. Bukan apanya Pak. Oke. Baik, mungkin ada lagi. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Masih kami buka sesinya. Pas. Oh dari Bawaslu Pak. Ya silakan. Silakan. Oke Ben ya. Maksudnya ini hampir sama kayak Pak Siregar tadi, supaya lebih sistematis nanti teman-teman partai. Tadi kan Pak Siregar tadi kan lebih mempertanyakan tentang kira-kira kapan kedatangan teman-teman KPU kan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan nah, kami juga pengen ini mempertanyakan pertama terkait masalah ini. Tadi kan disampaikan tadi ada setelah verifikasi pengurusan, kemudian verifikasi kantor tadi Bang ya, kemudian selanjutnya verifikasi keanggotaan. Nah, di verifikasi keanggotaan ini, kalau kita mungkin melihat ketika kita mungkin pilkada di calon perseorangan kemarin itu kan dia ada ininya Bang, apakah kita langsung pertama door to door atau boleh nggak kira-kira partai betul nggak dikumpulin orang itu, apapun nggak capek gitu maksud aku. Ya. Kemudian selanjutnya setelah itu kalau kita pakai tahapan pilkada yang kemarin kan kita lalui dulu itu baru kita boleh pakai video call, atau mungkin kalau sekarang ini langsung boleh kira-kira pakai video call di ketika mereka nggak ada gitu, kira-kira begitu Bang, supaya lebih efektif kawan-kawan partai juga nggak ribet gitu. Baik, terima kasih Bang. Tadi memang sudah saya sampaikan. Ya, pertama didatangi, dikumpulkan, dihadirkan dan panggilan video. Artinya datang dulu Bang, ada nontonnya. Jadi bukan serta merta dikumpulkan kan begitu Bang kira-kira. Jadi sama perlakuannya ke pengurusan maupun keanggotaan. Jadi datangi dulu. Contohnya datang masih pol namanya ini polang di alam Islam kita kan datang dulu ke sana. Jadi kalau tidak jumpa di sana baru berkoordinasi dengan ketuanya. Udah kumpulkan aja lah ketua. Contohnya. Nah, kemudian kalau dikumpulkan berapa yang hadir nanti baru diverifikasi faktual. Dan kenapa dan apabila tidak ditemukan baru panggilan video. Jadi ada rundown apanya, kegiatannya. Oke, terkait verifikasi keanggotaan ini kita sistem kegiatan lagi ya? Karena kan kita kan nggak tahu juga Bang, kapan data dari KPU turun kan? Iya. Nah, kalau kita lihat tahapan tanggal 15 kita mulai, kemudian katakanlah di tanggal 17 data turun dari KPU RI. Nah, dan data turun ini ke semua katakanlah ada 10 partai yang turun ini kan? Nah, di 10 partai ini pasti kan teman-teman KPU bagi jadwal kan gitu. Nah, sementara harus dikoordinasikan dulu sama partai kan begitu. Maksud aku bingung juga gitu, memang ada data dari partai. Begini Ketua, rencana kami beberapa hari ke depan mengundang seluruh kepala desa,
TNI Polri untuk mensosialisasikan ke bawah sebelum kita turun. Artinya bahwa ada pemberitahuan di desa itu akan ada petugas KPU melakukan verifikasi faktual dalam anggota partai politik. Jadi setidaknya nanti di desa sudah paham. Nah, jadi Nanti nggak ada bocoran sama partai politik ini. nama-namanya. Mereka nggak tahu ya yang diacak yang pakai organ ini. Jangankan mereka, kita juga tahu itu. Iya, maksudnya ini yang buat ramai ini kan. Iya. Makanya saya sampaikan tadi, kalau nama tadi itu sama kita, kenapa nggak kita kasih sekalian kan? Ada disiapkan. Iya. Pandai-pandai partai nyolok ke atas. Iya. Biar ada bocor dari atas itu. Tapi mumpung Bawaslu pengawas seperti itu kan? Iya, pasti. Seperti itu. Bukan bahan. Bukan ya kan? Karena gini, untuk apa kita persulit? Kan begitu kira-kira. Iya, Pak. Nah, Dia itu lihat tadi kayak yang disimulasikan Sino kita tadi. Bilang 90 kan? Bilang 90 yang politik besok 91. Jadi itu harus baru dulu dia. Di iya, awal kan begitu. berapa partai kan? Nah, itu dia. Dengan kira-kira 1.000. Ya, baik. Silakan Bapak. Tolong. Pak Imam, ini kepada Bapak yang baju batik merah ini. Nggak bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kalau kita lihat, saya langsung saja, Bapak sekalian. Kalau kita lihat pemilu yang sebelumnya, apakah ini sudah kesepakatan Bapak Ibu di KPU? Tapi kalau pemilu sebelumnya itu rumusnya sama, Pak. Dengan rumus yang ada itu muncul nama-nama mau diverifikasi, ya kan? Jadi KPU itu memberitahu kepada partai untuk mengumpulkan sesuai dengan nama yang ada di rumus itu. Jadi satu kepengurusan di kabupaten pemilu yang lalu. Nah, kalau itu dilakukan, artinya KPU tidak door to door gitu kan. Awalnya door to door baru mengundang itu nambah kerjaan. Jadi kalau pemilu sebelumnya itu seperti itu gitu kan. Ya ini hanya memberi mengingatkan pelaksanaan sebelumnya. Nah, jadi nama-nama yang dihadirkan di kantor kabupaten itu, kantor partai kabupaten itu nama-nama yang keluar sesuai dengan rumus itu. Nah, gitu. Nah, dari situ langsung. Nah, berapa yang dihadirkan bisa satu hari itu selesai lagi. KPU nggak door lagi. Jadi seingat saya itu sudah itu satu ya Pak. Yang kedua, apakah benar yang sudah di atas pilih itu diverifikasi faktual lagi walaupun hanya kantor dan pengurus? Karena saya langsung chatting sama Sumut, kok punya lagu lagi bang yang di lagu yang diverifikasi faktual, ya kan? Kita kan ada apa ini? Dan mereka saat ini juga mengikuti acara ini. Nah, jangan sampai yang dilakukan itu tidak ada di PKPU. Kemudian ketika kita share dokumentasi loh, nggak enak juga loh. KPU lalu share verifikasi faktual bagian di atas PT, tapi di kabupaten lain di PKS itu nggak ada, itu nanti bisa ini contoh ya. Ya Pak, mungkin itu aja disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Supriyanto, itu metode sensus berbeda. Ini bukan kesepakatan Pak, tapi ketentuan ya. Tapi tidak pernah bersepakat, tapi ketentuan yang kita pakai ya. Jadi di pemilu yang lalu itu ada angka 1 sampai 10 katakan. Biasa ini, katakanlah kali 5. Jadi 5, 15, 25, 35 itu kan dua angka dasarnya. Namun sama memang dengan rumus ini. Jadi rumus ini tidak ada tertentu angkanya. Jadi tergantung kepada jumlah anggota yang diverifikasi seperti tadi. Jadi itu dasarnya. Jadi bukan dari angka yang seperti biasa. Itulah dia ketentuan sekarang. Jadi dalam artian itu tetap ketentuan yang rumusnya sudah dari ada di BKPU, namanya ketentuan. Jadi bukan ada kesepakatan KPU sini, tapi ketentuan lain kita gunakan.
Kemudian yang kedua, verifikasi faktual itu kan bukan keanggotaan yang dimaksud Bang, tapi partai yang lolos pada tersebut itu verifikasi faktual dalam kepengurusan dan kantor. Itu dia. Jadi keanggotaan beda. Jadi kan bagi partai baru itu anggotanya wajib kita perpak. Tapi kalau orang lama kan anggotanya tidak lagi, hanya memastikan kantor itu apakah sesuai domisili yang ada di sipol. Masa saya boleh kan jalan-jalan kantor apa? Kalau sekedar silaturahmi itu nggak ada masalah. Tapi kalau judulnya itu nanti verifikasi faktual, Coba buka PKPU pasal jadi saya di wilayah Labusel yang mengadakan di Kabupaten Labusel mengadakan itu, di kabupaten lain nggak ada. Ini kan kok Pak sama itu menurut saya. Ya, karena Jangan sampai nggak ada di KPU. ada Di KPU. Kalau hanya sekedar silaturahmi tidak masalah. Jadi ini sambil menunggu Bang ya. Jadi yang difaktualkan itu kesesuaian alamat yang disipol dengan kondisi kantor yang sekarang ini di mana berada, itu yang difaktualkan. ini dia. Pasal 80 KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual sebagai masalah pada 9 dengan cara mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten Kota. Jadi kepengurusan di tingkat Kabupaten Kota wajib kita faktualkan dan juga domisili kantor. Tidak disebutkan di situ mana yang lolos PT atau tidak, Pak. Jadi semua kan. Tapi keputusan MK lah yang menjadi pemisah antara PKPU dengan partai baru. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi partai baru wajib difaktualkan anggotanya. Tapi kalau sudah parlementer tersebut tidak difaktualkan lagi anggotanya. Tapi kalau di PKPU tetap KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual sebagaimana masih tertulis dengan cara mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten Kota. Tidak disebutkan di situ partai politik yang lolos parlementer tersebut atau partai baru. Hanya tingkat kabupaten. Iya. Karena ya dengan sesuai putusan MK ini 05 itu kan sudah saya share ke Pak ya. Hanya dan saya nggak share ke grup. Baru saya kan gitu kan. Yang dari di sini jelas bahwasanya partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 ya. Di sini tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual. Nah ini kan sudah saya share nih ke Bapak kan gitu kan, ini putusan MK. Ya kan, kemudian verifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos, tidak memenuhi ketentuan PT, artinya partai politik yang hanya memiliki keterwakilan DPRD provinsi dan kabupaten, kalau DPRD ini nggak ada, kan gitu kan? Ini sampai dengan kabupaten kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Nah, itulah kalimatnya. Ini kalimat dari MK ya. Jadi kenapa beda undang-undang yang dikeluarkan oleh PKPU ini dengan putusan MK? Baik, kalau saya rasa nanti kalau ada perdebatan seperti itu biasanya keluar juknis, Pak. Jadi kan di Permin kan ada beberapa juknis keluar. Di Perpat juga nanti rapat ada juknis. Apakah nanti memang semua pukul rata partai yang lolos parlementer itu tak ada didatang sama sekali? Ya, kita lihat dari situ. Tapi sepanjang sampai saat ini aturan yang sekarang ini, mudah-mudahan nanti ada aturan lain. Masih kita lakukan verifikasi faktual. Artinya faktual itu bukan keanggotaan. Dan faktual itu kan hanya untuk kantor. Apakah sesuai dengan domisili yang tertulis dengan yang ada sekarang. Kemudian juga keputusan itu demikian. Namun kalau keanggotaan tidak. Tapi kami berharap ke depan ada juknis terbaru tentang mengatur itu supaya kita tidak salah persepsi. Artinya kalau kami memang disuruh wajib kami lakukan. Kalau memang tidak sampaikan gitu kira-kira Pak. Jadi itu bagian-bagian tugas lah yang harus kita paham bersama. Enggak, artinya ini kan mengingatkan jangan sampai hanya KPU Kabupaten Labusel yang melaksanakan faktual walaupun itu hanya
pengurus dan kantor serta. Sementara KPU di kabupaten yang ada di Sumatera Utara itu tidak melaksanakan faktual Pak, yang sudah PT. Jadi kan nanti kan tidak enak juga, lucu di tweetnya itu. Nah, saya yang mengingatkan aja. Karena ini juga putusan MK dia hargai. Oke, baik, terima kasih Bapak ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu hadirin? Pas? Pas. Pas Pak. Gimana? Mungkin kata penutup dari Pak Eben sebelum kita tutup acara ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya atas undangan kami. Ya, kami mohon maaf apabila ada kekurangan kami terhadap Bapak Ibu sekalian, termasuk penyambutan kami. Ya, mungkin inilah yang bisa kami lakukan. Tapi nanti mudah-mudahan setelah berjalan kegiatan atau program ini nanti bisa kami undang para Ibu sekalian makan siang. Ada rapat-rapat lagi yang akan kita jadi besar lagi kita buat. Dan kami juga membuka akses seluas-luasnya kepada Bapak Ibu apabila memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, langsung aja akan kantor Labuan Selatan. Sana ada anggota kita nanti, ada sekretariat kita yang akan melayani fasilitas Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait poin-poin tadi, nanti akan kami share ke grup nanti materi itu kemudian supaya disiapkanlah terkait itu tadi Bang. Mudah-mudahan dari sisi lain nanti kita akan tetap berkoordinasi. Ya, jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Pilhan Tua supaya menutup acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ganjar selaku divisi yang mengampu kegiatan ini. Sedikit saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Eben yang mungkin memang kalau menurut saya belum putus seperti yang apa ditanyakan oleh Pak Supriyanto, ya kan? Namun seperti yang disampaikan Pak Eben tadi, di saat kita menjelang atau di saat kita akan memasuki nanti tahapan verifikasi faktual itu, kami pastikan kami akan mendapatkan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan verifikasi faktual. Memang di beberapa media, artinya yang saya baca, baik itu dari KPU Bangka, KPU Sumbawa, intinya memang mengatakan bahwasanya verifikasi faktual ini yang akan dilakukan 21 hari ini itu KPU akan melakukan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan. Jadi kalau kepengurusan itu termasuklah kantor juga termasuk di dalamnya kan begitu. Nah, jadi terkait masalah hal yang belum putus lagi, ya kita berharap nanti kita akan sampaikan, kami pastikan itu nanti akan sampai di grup Bapak Humas. Nah, di grup Bapak Humas apabila ada juga hal-hal yang memang ingin kita pertanyakan terkait masalah teknis penyelenggaraan untuk verifikasi ini, boleh kita tanya langsung di grup tersebut karena kalau tidak salah di dalamnya seluruh komisioner dan kasubag teknis juga ada di dalamnya. Jadi di sini juga saya akan ingatkan bagi partai politik baru yang memang lanjut dia di itu belum ya masih partai yang lama ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir memenuhi undangan kami. Jadi inilah memang harapan kami Pak. Cuma ujung-ujungnya pas di ujung pula dia ramenya kan, nggak seperti di awal tadi. Jadi saya sempat pesimis tadi, jujur Pak, kepada yang belakangan hadir. Saya pesimis Pak, kami hanya beberapa orang aja tadi memulai acara ini karena kami beranggapan apakah setiap KPU melakukan rapat koordinasi atau sosialisasi yang melibatkan stakeholder partai politik khususnya, ya memang nggak begitu antusias partai itu untuk mengikutinya. Kami beranggapannya seperti itu, tapi ternyata tidak, walaupun di ujung datangnya. Nah, tapi untuk kedepannya kami berharap janganlah pas di ujung acaranya, tapi di awal acaranya lah kita datang untuk beramai-ramai mengikuti acara yang akan yang setiap kali dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi dengan izin kita semua dan mengucapkan alhamdulillah, sosialisasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Labuan Batu Selatan secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
demikian acara sosialisasi persiapan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2023 Kabupaten KPU melayani integritas 24 jam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, kiranya kita untuk berfoto bersama dulu karena dari kami akan menyediakan makan siang untuk kita semua. Ya Pak, kami persilakan pada tempat. Hah? Oh iya, boleh. Berdiri atau duduk Pak? Oh Bapak Ibu berdiri aja di tempatnya, di mejanya ya. Pak Faisal. Bisa? Iya Pak. Kita ada kesananya semua. Iya, ada kesananya. Yang di belakang mungkin bisa merapat aja Pak, biar dapat kan. Bapak Ibu, Karama biar nampak. Iya nggak nampak memang, tapi Kak muat Pak. Bisa, Bapak Ibu yang lain yang di belakang mungkin bisa merapat Pak, saya ikutan. Nah, 2 baris saja nggak apa-apa Pak. Tukang fotonya manjat aja naik kursi, biar nampak semuanya. Awas jatuh ya, tukang foto ya. Yuk, 1, 2. Oke, udah. Dari atas lah. Berdiri ya. Yes.